Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bidukhuli syahri Ramadan wa syahru azimun wa mubarakun wa yuzadu fihi rizqu wa yudha'afu fihi al-ajru wa yunzalu fihi al-Qur'an wa tughfaru fihi ad-dunub wa tustaru fihi al-quyub wa tughlaqu fihi an-niran. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan semoga Allah pun memuliakannya, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah sebelum saya membacakan apa yang tertera di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Al-Fadil wal Hamam Al-Wasal Asy-Syaikh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama sebagai hamba Allah sudah sepatutnya untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha rahmat tak pandang pejabat maupun rakyat. Senantiasa Allah melimpahkan karunia dan inayahnya, khususnya pada pribadi sendiri dan umumnya kepada para pemirsa, sehingga kita di pagi yang cerah ini bisa berkumpul dan bersua untuk sama-sama mengikuti acara Kids Kajian Islam di sekolah, sekalipun dalam kesempatan ini kita melalui online. Tidak mengapa, yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mencari nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Karena kalau kita tahu, saya yakin-yakinnya, semua orang punya keinginan untuk mengkaji, semua orang ingin mencari nilai kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, yakin seyakin-yakinnya maka orang-orang tersebut menginginkan 12 bulan tersebut dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Subhanallah. Hadirin, dalam kesempatan ini yang akan kita kaji yaitu tidak lain berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang sekarang sudah masuk pada halaman 93, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Turmudi, wal Baihaqi, wa Ibn Majah, wa Huzaimah an Abi Hurairah. Ini Abu Dawud, wa Nasa'i, Turmudi, Baihaqi dan Ibnu Majah serta Huzaimah dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man, siapa orang yang aftara berbuka yauman sehari min Ramadhana dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya keringanan, rohasaha yang diberikan kebijakan oleh Allah berkaitan dengan bulan suci Ramadan, wala maradin, dan juga tidak sakit, lam yakdi, maka tidak mengkodonya atau maka tidak mengkodok saumud dahri, yaitu puasa setahun, kulihi selamanya, wa insomahu, dan jika puasanya. Hadirin, di sini jelas sekali bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabda tersebut, siapa orangnya yang sengaja berbuka puasa, yang sengaja tidak melaksanakan ibadah puasa di siang hari di bulan suci Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah alias tidak ada kebijakan dari Allah, dan juga
orang tersebut tidak dalam keadaan sakit, lam yakdihi, maka ia ini hendaknya mengkodonya itu suami, andai kata dia mengkodonya selama 1 tahun itu tidak senilai atau tidak sama nilai, tidak akan menyamai nilai pahalanya dia 1 hari tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa ada rukhsah ataupun dia tidak sakit. Artinya menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, dan dia sekalipun berprofesi apa yang semestinya itu dia menganggap dirinya besar, tapi oleh Allah sama ketika dia itu menjadi hamba Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Nah, tiba-tiba dia tidak menunaikan ibadah puasa, padahal dia tidak ada kesulitan apapun, dia tidak memiliki masalah apapun. Apakah dia itu sakit, ataukah dia itu hamil, menyusui dan lain sebagainya, tapi dia tidak berpuasa, maka orang tersebut andai kata beribadah puasa selama 1 tahun, itu tidak akan menyamai nilai pahala yang 1 hari tersebut ia sengaja berbatal. Hadirin sidang Jumat, hadirin para jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qala Ali wa ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berdua menyampaikan, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka yauman sehari, min Ramadana dari bulan Ramadan, la yakdihi, tidak qada saumud dahri, berpuasa setahun. Artinya lam yakdihi tersebut tidak akan mampu menyamai nilai pahala di dalam bulan suci Ramadan yang ketika itu ia membatalkan, tidak beda jauh. Kemudian qala an-Nakhai, inna min aftar, jika berbuka yauman sehari min Ramadana dari bulan Ramadan, yajibu maka wajib alaihi atasnya salah 1 alafin, yaitu 3000 yaumin hari. Artinya ketika dia berbuka sehari di bulan suci Ramadan, ia semestinya wajib mengkodonya itu sampai 3000 hari, maka nilai pahalanya akan sama. Walladhi alaihi aksarul ulama innahu yuji'u anil yaumin walau aksara minhu. Hadirin para pemirsa, yaitu pecinta kajian di bulan suci Ramadan, sehingga di sini jelas untuk mereka-mereka yang tidak menunaikan ibadah puasa, semestinya ia melakukan ibadah puasa, namun dia tidak mau untuk menunaikan ibadah puasa. Padahal di bulan suci Ramadan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya andai kata seseorang itu tahu, andai kata seseorang itu mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan 1 tahun yang semestinya berbeda-beda beraktivitas, namun dia menginginkan semuanya digunakan untuk beraktivitas berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah wa akbar. Nah, dari itu kita sudah sepatutnya untuk menunaikan ibadah puasa, sekalipun kita dalam keadaan apapun. Di dalam ilmu fikih, orang yang diperkenankan yang mendapatkan rukhsah itu 1 adalah orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang yang dalam keadaan bepergian jauh, orang yang memang dia itu tua, yang dia berpenyakit, tidak mampu untuk diobati, maka itu diperkenankan untuk membatalkan puasa dengan catatan dia membayar fidyah.
Ma'asyiral muslimin, para pemirsa kajian Islam di sekolah, yang kali ini Abi memfokuskan kepada masalah orang-orang yang tidak mampu menunaikan ibadah puasa. Dia memiliki kebijakan dari Allah alias rukhsah keringanan. Dia boleh untuk berbuka, termasuk ketika dia itu bepergian. Orang yang melakukan bepergian, maka silakan untuk mengkodok puasanya di hari yang lain. Seperti yang dikemukakan dalam kitab ini pula, faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah telah berfirman, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan bepergian, faidatan maka wajib menggantikannya, yaitu bilangan min ayyamin dari hari ia berbuka ukhor pada waktu hari yang lain. Kita boleh membatalkan puasa karena memang kita dalam keadaan tadi yang pertama adalah maridon, sakit, atau au ala safari, kita itu dalam keadaan bepergian, maka diperkenankan untuk berbuka. Nah, andai kata memang betul-betul tidak mampu untuk melanjutkan ibadah puasa. Namun kata Allah, faidatun min ayyamin ukhra, wajib ia menggantikannya pada hari-hari yang lain setelah di bulan suci Ramadan. Maka saya harapkan terutama sekali kepada Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Megamendung, terutama para peserta didik, tolong jangan menganggap enteng dalam hal beribadah puasa. Karena ibadah puasa itu terbagi 3. Ada ibadah puasa yang bersifat am, artinya yang mampu ia baru tahap menahan rasa lapar dan dahaga saja. Berbeda dengan khos yang lebih di atas daripada yang am. Bukan sekadar mampu menahan rasa lapar dan dahaga, tapi juga wa ghairihima, juga mampu yang bisa menyebabkan puasa kita batal, nilai pahala kita itu batal. Sedangkan ada wasil khos, artinya mereka itu lebih daripada tingkatan yang kedua. Bukan sekadar ia pun mampu untuk menahan dari segala keduanya, tetapi dia itu merupakan aji mumpung, merupakan kesempatan yang luar biasa pelaksanaan ibadahnya, maka ia senantiasa bertambah. Pertambahan ini disertai pula dengan yang tadi dikemukakan dalam muqaddimah, wa yuzadu fihi rizqu wa yudha'afu fihi al-ajru, ditambahnya yaitu rezeki kita dan juga dilipat gandakannya nilai pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diharapkan kita mampu untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan dan juga rasa tulus yang mendalam, semata-mata hanyalah mencari Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah telah bersabda, siapapun orangnya yang menunaikan ibadah puasa dengan catatan 2 hal. 1, jangan sampai meninggalkan iman. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, itu adalah semata-mata rasa iman kita, rasa yakin kita. Ini semuanya adalah sesuatu yang sangatlah baik untuk menjadi orang-orang yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, yaitu kita terus untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mampu bisa melaksanakan ibadah puasa, hindari
yang menyebabkan ibadah puasa kita itu menjadi batal. Contoh yang dikemukakan kemarin itu ada 5 hal yang menyebabkan orang berpuasa itu menjadi batal nilai pahalanya. Yang dituturkan itu adalah khamsun. Di sini yuftirna as-shaima al-kidbu wal ghibati wan namimah wal yaminul kadhibati wan nadru bisyahwati. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan nilai pahala ibadah puasa kita itu tidak dapat diraih. Yang pertama adalah al-kidbu, yaitu berkata dusta, berkata bohong. Andai kata kita berkata bohong ataupun berkata dusta, maka orang tersebut nilai pahala yang ia lakukan beribadah puasa selama di siang harinya tidak makan dan minum, dan juga menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan, itu tidak akan meraih pahala sama sekali. Summa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan yang kedua, kata Rasulullah itu wal ghibati, yaitu ghibah, yaitu membicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Dan yang ketiga wan namimah, mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat wal yaminul kadhibah, dia berani nekat bersumpah atas nama Allah tapi dia dusta. Nah, ini sekarang bermunculan banyak orang-orang dia berani bersumpah atas nama Allah, tapi padahal sumpahnya itu untuk menutupi keburukan sendiri. Summa na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir wan nadru bisyahwati, yaitu memandang dengan penuh birahi, nafsu yang tidak semestinya. Nah, ini pun membatalkan ibadah puasa. Mengingat waktu, maka Abi cukupkan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.